Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Lebaran udah kelar, tapi kok badan rasanya masih berat ya gara-gara semua makanan enak kemarin? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita akan bedah tuntas cara jitu buat ngeriset tubuh Anda, dan ternyata ini lebih gampang dari yang Anda bayangin. Coba deh sekarang ambil alat cek gula darah Anda. Kalau angkanya masih nangkring di atas 160 pada liburan udah lewat beberapa hari, nah ini adalah alarm penting yang nggak boleh diabaikan. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini biar kita sama-sama sadar. Angka setinggi itu artinya pankreas Anda lagi kerja rodi, bener-bener butuh bantuan kita secepatnya. Tapi tenang, ada kok protokol 3 hari yang biasa dipakai di dunia medis untuk ngeriset gula darah setelah pesta makan, dan ini tanpa nambah obat. Tapi, ada satu langkah super penting di dalamnya yang sering banget kelewat. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Biasanya nih, kalau gula darah naik, yang langsung dituduh tuh kan nastar, putri salju, sama sirup-sirup manis. Tapi gimana kalau saya bilang, biang keladi utamanya justru sembunyi di makanan gurih yang kita makan pas lebaran? Dan ini dia buktinya. Coba lihat grafik ini. Makan 3 porsi ketupat aja, itu bisa bikin lonjakan glukosa yang setara dengan nelem 6 sendok gula pasir loh. Itu belum dihitung opornya yang bersantan, terus dimakan bareng nasi. Wah, itu bikin lonjakan insulinnya double. Jadi musuh yang sebenarnya itu seringnya nggak kelihatan manis. Coba bayangin deh, selama berhari-hari tubuh kita tuh kayak kebanjiran glukosa. Pankreas kita kerja lembur nonstop. Jadi, protokol yang akan kita bahas ini bukan soal menghukum diri, tapi soal ngebantuin pahlawan di dalam tubuh kita ini untuk pulih lagi. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, kita perlu tahu dulu nih, satu kesalahan fatal yang sering banget orang lakukan setelah liburan. Dan jujur, ini bisa lebih bahaya dari gula darah tinggi itu sendiri. Pas lihat angka di glukometer tinggi, reaksi pertama kebanyakan orang apa? Yap, langsung nambahin dosis obat diabetesnya. Kedengarannya sih masuk akal ya, tapi sebenarnya ini tindakan yang sangat berisiko. Kenapa bahaya? Karena nambah dosis obat tanpa ngatur makan itu ibarat neken gas sama rem barengan. Gula darah Anda bisa anjlok, terjun bebas tiba-tiba. Nah, kondisi ini namanya hipoglikemia. Bisa jauh lebih gawat darurat daripada gula darah yang tinggi sementara. Jadi kuncinya bukan lebih banyak obat, tapi riset yang cerdas. Nah, ini dia solusinya. Sebuah protokol yang aman, udah teruji, dan dirancang khusus buat memulihkan tubuh Anda. Yuk kita bedah satu-satu. Hari pertama, misinya adalah eliminasi total karbohidrat putih. Jadi, stop dulu nasi putih dan roti tawar. Ganti sama yang lebih kompleks. Terus jalan kaki santai 12 menit habis makan siang, itu kunci banget. Hari kedua, kita mulai dengan 1 telur rebus sebelum sarapan buat menstabilkan gula, dan usahakan tidur sebelum jam 10 malam. Kurang tidur itu bisa naikin hormon stres yang bikin gula makin naik loh. Hari ketiga, ini adalah hari pembuktiannya. Dan hasilnya gimana? Rata-rata orang yang ngikutin protokol ini, gula darah puasanya bisa turun 30-50 poin. Cuma dalam 3 hari. Signifikan banget kan? Nah, sekarang sedikit interaksi nih. Buat pengganti nasi putih, Anda tim mana? Tim nasi jagung atau tim singkong rebus? Coba tulis di kolom komentar ya, kita lihat mana yang lebih populer. Nah, disinilah kebanyakan orang berhenti. Udah ngelakuin 3 langkah tadi, tapi mereka melewatkan satu hal. Satu hal yang efeknya bisa jadi lebih besar dari gabungan ketiga langkah tadi. Oke, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Langkah rahasia yang jadi pamungkas dari protokol ini. Saya kasih petunjuk ya. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan makanan atau minuman apapun. Dan ini juga bukan soal nambahin durasi atau beratnya olahraga Anda. Jadi apa dong jawabannya? Iya, Anda nggak salah dengar. Sesimpel itu. Sinar matahari pagi. Mungkin kedengarannya kayak mitos orang tua dulu ya, tapi dasar ilmiahnya kuat banget. Dan ini bukan omong kosong. Ada penelitian di Journal of Diabetes Care yang nemuin kalau paparan sinar matahari pagi itu bisa meningkatin sensitivitas insulin di sel otot sampai 30%. Artinya, tubuh Anda jadi mesin pengelola gula yang jauh lebih efisien. Modalnya cuma berjemur, gratis, dan tanpa efek samping. Caranya juga super gampang, cuma perlu berdiri atau duduk di teras, biarin kulit kena matahari pagi selama 10 menit aja. Idealnya sih sebelum jam 8. Udah, gitu aja. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah lengkap. Waktunya buat kita satukan semuanya dan langsung take action. Ini dia rangkuman dari semua yang kita bahas tadi. 4 langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga. Boleh di-screenshot slide ini buat jadi contekan cepat Anda.
Sekarang saya mau tantang Anda buat coba. Lakukan protokol ini, catat angkanya, terus balik lagi ke sini, dan share hasilnya di komentar. Yuk kita lihat siapa yang penurunannya paling drastis. Kalau penjelasan ini ngebantu dan membuka wawasan Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan klik tombol like. Dan pastikan Anda subscribe dan nyalain loncengnya ya. Soalnya, minggu depan kita akan bongkar masalah oleh-oleh liburan lainnya yang nggak kalah penting. Cara ngeriset kolesterol cuma dalam 5 hari. Wah, pas banget kan waktunya? Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.